menjelaskan beberapa tools yang ada di aplikasi Nomad Sculpt. Oke, di aplikasi ini kita bisa membuat 3D art ya, atau aset 3D. Nah, bedanya dengan aplikasi-aplikasi 3D modeling yang lainnya, di sini kita bisa sculpting, memahat atau mengukir dari objek normal ya, basic objek ya, objek standar lah, kayak bulat, terus kerucut, kotak. Nah, itu bisa kita pahat dengan tools-tools yang sudah disediakan. Oke, yang pertama ada clay. Clay itu menambahkan lapisan ya, seperti ini. Menambahkan lapisan. Terus sama sih, ada yang sama dengan tools clay, yaitu tools layer. Nah, tapi kenapa dia ke dalam, Bang? Nah, karena tadi saya aktifkan subnya ya. Kalau subnya aktif, dia akan membuat lapisan ke dalam. Kalau subnya gak aktif, dia akan membuat lapisan keluar. Sama seperti clay ya. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan ketika satu garis dengan garisnya yang lain menumpuk, dia akan membuat seperti itu ya. Kalau layer, nah dia akan menjadi seperti itu. Ada juga brush, sama juga itu menambahkan lapisan ya. Tapi agak sedikit menonjol ya untuk untuk brush ini. Kalau clay kan datar ya. Nah, itu clay, ini brush. Itu perbedaannya. Terus ada tools move. Tools move ini untuk menggerakkan satu titik. Nah, menggerakkan titik ini bisa digerak-gerak, bisa dilihat. Ada juga kembarannya, yaitu drag atau drag ya. Drag, yaitu menarik ya. Tuh, ini bisa ditarik-tarik. Kalau move itu memindahkan satu titik. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ya udah, dia bakal menggerakkan satu titik itu aja. Berbeda dengan tools drag. Misalkan saya tarik ke atas, terus saya tarik juga ke bawah. Nah, dia akan menarik ke arah lintasan yang kita geser ya. Kalau move beda. Dia cuman menarik satu titik itu aja. Terus ada tool smooth. Tool smooth ini berguna untuk nah ini kan geradakan ya teksturnya. Ketika kita menggunakan tool smooth, itu akan menjadi kinclong. Nah, seperti itu. Menjadi lembut ya, melembutkan tool smooth itu. Terus ada tool spine. Nah, ini untuk menggambar ya, untuk mewarnai permukaan. Nah, gimana cara mengganti warnanya? Itu ada di pilihan yang ini. Klik icon yang bulat. Di sini kita bisa mengganti warna.
Tapi gimana cara supaya mengganti keseluruhan permukaannya dengan warna yang lain? Itu bisa diklik yang paint all. Nah, dia akan mengganti keseluruhan warnanya. Oke, terus ada tools flatten. Flatten ini untuk meratakan ya. Untuk meratakan permukaan. Misal di sini saya menambahkan clay. Terus saya gunakan tools flatten. Tuh. Ketika tools flatten saya tarik seperti ini. Saya gosok-gosokkan ke permukaan yang mempunyai sudut. Dia akan meratakan. Nah, seperti itu. Terus ada tools planer. Dia akan membuat lubang ya. Seperti itu. Nah, tapi tools planer ini juga bisa menambah menambah lapisan ya. Tapi lapisannya itu mengikuti sudut dari permukaan yang kita oles. Apa oles lagi? Nah, misalkan sudutnya ke atas, ya udah dia bakal ngikuti ke atas. Seperti itu. Ketika kita aktifkan peel. Tapi kalau peelnya gak aktif, dia akan membuat lubang. Kayak gitu. Dia akan membuat lubang. Sama untuk tools flatten juga bisa diaktifkan peelnya. Nah, kalau si flatten dia akan mengikuti kontur dari dari permukaan objeknya. Kayak gitu. Dia akan mengikuti kontur dari permukaan objeknya. Tapi kalau si planar kita aktifkan peelnya, dia akan rata ya. Tuh, tidak mengikuti kontur. Terus ada tools crease. Nah, untuk tools crease ini dia akan membuat goresan dengan arah ke dalam. Ada cekungan. Nah, dia akan membuat garis dengan cekungan ke dalam. Tapi kalau kita invert atau kita balikan, dia akan menggoreskan dan membuat seperti dibalikan aja lah. Kalau tadi membuat goresan ke dalam, kalau ini membuat goresan keluar. Seperti itu. Terus untuk pinch, nah kurang kelihatan, tapi kalau kita aktifkan wire, nah, atau kita aktifkan rangkanya, nah dia akan menjauhkan wire-nya. Tapi kalau kita nonaktifkan invert-nya, dia akan mendekatkan wire-nya. Seperti itu.
Oke, tools layer tadi sudah saya jelaskan ya seperti apa. Terus di sini ada tools inplet. Nah, kalau inplet dan subnya itu aktif, dia akan membuat cekungan ke dalam. Dan kalau kita nonaktifkan subnya, dia akan membuat membuat cembung keluar seperti itu. Nah, terus ada tools Gizmo. Gizmo ini untuk transform objek atau memindahkan objek kiri kanan atas bawah depan belakang. Dan ada juga dan bisa juga untuk scale ya, atau menskalakan ke pinggir, ke atas bawah dan depan belakang ya. Itu untuk Gizmo. Terus bisa juga untuk rotasi. Gizmo juga bisa untuk rotasi seperti itu. Terus ada tools apa lagi ya? Tool select. Kalau ini untuk memilih objek ya. Itu untuk memilih objek ketika ada beberapa objek di scene ini. Tapi di sini cuma ada satu ya. Coba kita tambahkan dulu objek yang lain. Misalkan saya tambahkan box. Nah, jadi ada dua objek di sini. Terus saya pilih tools select. Nah, ini bisa memilih item. Memilih objek. Nah, fungsinya untuk apa memilih objek? Karena ketika kita pilih objek bulat misalkan, dan kita gunakan tools clay, dia gak bisa menambahkan lapisan di lapisan kotak, malah memutar kamera ya. Tapi ketika kita goreskan di permukaan bulat, dia akan menambah lapisan. Seperti itu. Nah, di sini untuk menambah atau menghapus objek ya. Untuk menghapus objek. Intinya ini untuk object manager. Oke, tadi kan bisa memilih objek satu dengan yang lainnya. Gimana sekarang caranya untuk menggabungkan objek? Jadi objek bulat dengan objek kotak itu akan menjadi satu objek. Kalau sekarang itu kan menjadi dua objek ya. Gampang, caranya tinggal kita pilih checkboxnya dua-duanya dan join. Nah, itu sudah menjadi satu objek. Ketika kita pilih bulat, ada highlight di kedua bentuknya, karena ini sudah menjadi satu objek. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja tools yang sering saya gunakan. Tapi untuk pemula, saya sarankan untuk menggunakan clay, brush,
terus move, terus apa lagi ya, terus flatten, planar, crease, dan juga inflate, karena itu yang sering digunakan ketika saya kurang mengerti dengan aplikasi Nomad School ini ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga membantu.